Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala ta'ala aidan wa atiullaha wa rasulahu la'allakum turhamun. Ibu serta bapak sekalian yang saya hormati, yang dirahmati Allah, alhamdulillah hingga saat ini Allah masih memberikan limpahan rahmat pada kita. Kita diberi hidup dan ya. Kalau hidup tak banyak, tapi dannya ini yang tidak semuanya. Dan apa? Beragama Islam. Dan apa? Beriman. Ya. Oleh karena itu jaga baik-baik ya, kualitas iman kita, Islam kita, sehingga Allah tidak akan mematikan kita kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak saya hormati, temanya Nabi Ibrahim uswatun hasanah. Lalu lanjutannya kalimatnya waspadailah ayat-ayat yang melecehkan, yang merusak citra Nabi Ibrahim. Apa ada ayat yang melecehkan Ibrahim? Ada. Di mana? Nanti. Apa ada orang-orang yang merusak citra Nabi Ibrahim? Ada. Ya, di mana? Nanti insya Allah ketemu. Ya kan gitu, sabar, gitu. Sabar. Baiklah, ibu bapak yang saya hormati, sebelum sampai kepada tema pokok itu, maka pernah saya sampaikan bahwa Islam itu berkelanjutan, bukan selesai buyar, enggak. Tapi Islam itu berkelanjutan. Fa idza faragta fansab. Apabila kamu telah selesai melakukan satu pekerjaan, satu urusan, satu aktivitas, kerjakan aktivitas berikutnya. Jadi tidak ada berhentinya kita itu ya. Puasa Ramadan selesai, dilanjutkan puasa Syawal 6 hari selesai. Lalu hari-hari ini saudara-saudara kita sudah banyak yang berada di sana, yang sedang menjadi tamunya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Kita yang tidak sedang menjadi tamu Allah tahun ini adalah tugas korban. Tidak ada selesainya. Itu yang sifatnya insidental, setahun sekali. Tapi ada yang terus menerus selama kita masih hidup, tidak akan pernah selesai. Apa itu? Wa minal lail fatahajat bihi nafilatah. Sebagian malam bangun, tidak setahun sekali ya. Puasa Ramadan setahun sekali, puasa 6 hari bulan Syawal setahun sekali, korban haji jangan setahun sekali kebablasan ya. Nah, tapi yang akhir ini tidak insiden, tapi sepanjang kita masih hidup. Nah, mudah-mudahan kita bisa bersungguh-sungguh sehingga betul-betul kita memanfaatkan hidup ini, terutama yang terakhir tadi, wa minal laili fatahajat bihi nafilatallah. Baik, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Kita awali kajian ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang sering kita dengar
Uswatun hasanah itu siapa? Nabi Muhammad. Selama ini yang sering kita dengar itu dalilnya jelas. Di situ saya tulis di lembaran itu 3321. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat contoh yang paling baik. Ya, jadi Nabi Muhammad itu jelas uswatun hasanah. Tetapi ada nabi lain yang Allah sebutkan dia juga uswatun hasanah. Ini barangkali jarang diperhatikan. Sama dengan saya kalau menerangkan Quran, Al-Quran itu sebagai hidayah, ya. Quran sebagai rahmat, ya. Quran sebagai asifah, ya. Banyak sekali diterangkan, tapi satu yang jarang diterangkan oleh para ustadz, Al-Quran sebagai alat koreksi terhadap kitab-kitab yang lain. Wal muhaimin, pengawas, alat koreksi, itu jarang diterangkan. Padahal itu penting. Baik, kita kembali lagi. Kalau Nabi Muhammad dinyatakan oleh Allah sebagai uswatun hasanah dalam hal apa? Nabi Muhammad diterangkan oleh Allah sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam hal apa? Dalam hal ibadah makruh. Salat, puasa, zakat, haji, semuanya harus ittiba Rasul. Kita sholat niru siapa? Nabi Muhammad. Bukan niru ustaz, bukan niru kiai, bukan niru menteri agama. Nah, tapi kita mengikuti, mencontoh Nabi Muhammad. Shollu kama ra'aitu muni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jadi Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah dalam hal ibadah makruh. Tidak boleh ngarang sendiri. Sholat sudah diberi contoh oleh Rasulullah seperti hadis tadi. Shollu kama ra'aitu muni. Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Berarti diberi contoh kan ya? Sudah diberi contoh oleh Rasulullah. Sholatnya wong Islam sik koyok ngene. Ngerti koyok ngene? Cemacem dimar mindah ini tidak diberi contoh. Sudah diberi contoh, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nah, oleh karenanya berbahagialah kita yang bersungguh-sungguh mempelajari hadis-hadis Rasulullah sehingga kita bisa sholat seperti sholatnya Rasulullah. Jaga baik-baik. Termasuk juga ibadah yang lain. Jangan ngarang sendiri. Apa saja, haji, katakanlah tawaf dimulai dari mana? Ikuti contoh Rasul. Sudut Hajar Aswad. Banyak jamaah Pak milih sing sepi, nek jobo sepi. Nek milih sepi nek jobo kalau sepi. Sudah Rasul memberi contoh di situ. Lalu bagaimana untuk memulai tawaf? Cium Hajar Aswad itu. Kalau kamu mampu. Saking banyak jamaah tidak bisa Pak mencium. Usap dengan tangan kanan. Baru kecup. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tidak bisa Pak karena banyaknya garis. Berdiri di garis yang ada itu. Cukup dengan mandang Ka'bah, bismillahirrahmanirrahim. Itu nek ngerti ilmune. Nek gak ngerti ilmune, wis pokoke. Makanya Muhammadiyah itu membimbing jamaah haji sesuai dengan contoh dari Rasulullah. Dan saya kira KBI yang lain promosi ini yang ngono. KBI yang lain promosi ini kan yang ngono tuh. Membimbing jamaah haji sesuai dengan, mudah-mudahan seperti itu prakteknya. Pernah jamaah umroh dari Indonesia sangat memalukan. Kenapa memalukan? Sa'i dari Sofa menuju ke Marwah dadakno ngapalno
Pancasila kurang ajar ya. Sa'i. Nah, lho kok ngampalno kurang ajar. Mudah-mudahan wis tobat. Nek gak tobat dosa besar. Nah, termasuk jamaahnya mestinya mengingatkan. Yai, Ustaz, mohon tegur. Memang pembimbing atau imam itu, pemimpin itu untuk diikuti. Nek bener, nek salah, ngono lho. Nah, saya tuh ingat waktu itu, saya punya teman pengurus KBIH juga di Muhammadiyah. Waktu itu membimbing praktek di asrama haji Sukolilo. Lalu cerita kepada jamaah, kita praktek ya, sa'i. Ya. Apa yang saya lakukan, ikuti. Nah, rupanya jamaah ini yes, nurut. Misalkan labaik Allahumma labaik, niru kabeh dan seterusnya. Begitu berjalan, pembimbing tadi kecekluk. Ini temenanan, bukan banyolan, kecekluk. Ternyata yang lain yo melok. Saking taatnya. Akhirnya teman saya berdiri, ibu bapak maaf, itu bukan gerakan sa'i, saya tadi kecekluk. Lah katanya Ustadz, ikuti apa yang dilakukan. Nah di sini loh ya, mengikuti itu lihat-lihat juga harus koreksi. Tapi sing dikoreksi ya gak lendablek. Tapra itu memberatkan rakyat, dua blek itu. Tapra itu memberatkan rakyat. Napa tapra niku? Tabungan perumahan rakyat. Dablek sing dielingno kupinge buntu iku arek iku. Mbok kesumpel apa iku. Tapi ada kemarin penguasa sing kupinge bolong. Napa, Pak? UKT. Uang kuliah tunggal. Rame ta? Karena banyak perguruan tinggi, banyak mahasiswa yang demo, akhirnya menteri ini yang pelongo-pelongo yang digarap oleh DPR itu pelongo-pelongo. Dan memang saya melihat itu pelongo-pelongo itu gak bisa jawab belas. Akhirnya Jokowi turun tangan, UKT ditunda, bolong kupingi. Alhamdulillah, mudah-mudahan urusan yang lain sih gak gena, nek dielingno bolongo kupingmu ngono lho ya. Nah itu Pak Jo kereng-kereng Pak, dikerengi asik pancet kok ngene, dannya gak dikerengi. Nah gitu. Baik, kembali lagi uswatun hasanah. Jadi intinya Rasulullah itu uswatun hasanah dalam soal ibadah mahdoh. Puasa, kapan puasa? Ikuti Rasulullah. Bagaimana caranya puasa? Kapan mulainya? Kapan ya? Berbukanya dan sebagainya. Ikuti. Nah, baik. Selanjutnya Nabi Ibrahim juga uswatun hasanah. Di sini ya. Dalam hal apa? Titik beratnya bahwa Nabi Ibrahim uswatun hasanah itu dalam soal ketaatannya di dalam melaksanakan perintah Allah. Tidak ada kata lain bagi Nabi Ibrahim ketika diperintah oleh Allah kecuali sami'na. Ibu, bapak yang saya hormati, Nabi Ibrahim itu pertama punya istri bernama siapa? Sarah. Sudah tua dan mandul. Ini ayat. Sarah itu sudah tua dan mandul. Ya, begitu ya. Kemudian Sarah mengambil seorang perempuan bernama Hajar, diberikan kepada Ibrahim untuk menjadi istrinya. Jadi bukan kehendak Nabi Ibrahim. Sarah mengingat dirinya sudah tua dan mandul, maka Ibrahim kan masih
menginginkan keturunan. Maka Sarah mengambil perempuan namanya Hajar, diberikan kepada Ibrahim untuk menjadi istrinya. Ingat ya. Sebagai apa? Alkitab cetakan tahun 1971 diterangkan bahwa Hajar itu gundiknya Ibrahim. Tapi cetakan yang lain enggak. Saya periksa Alkitab saya. Cuma cetakan 71 yang mengatakan bahwa Hajar itu gundiknya Ibrahim. Yang lain betul istrinya betul. Baik. Berarti istrinya Ibrahim berapa? 2. Nah, setelah Ibrahim punya istri bernama Hajar, maka Ibrahim berdoa secara sungguh-sungguh untuk ingin punya anak. 37:100. Surah As-Saffat surat 37:100. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas sholihin. Dan Tuhanku berilah aku anak yang soleh. Ibu, bapak sering saya sampaikan dalam kajian di mana-mana, nek nyuwun sing komplit. Rabbi habli minas sholihin. Nabi Zakaria juga minta dzurriatan thayyibatan. Beri keturunan yang baik. Oma 10 tahun durung duwe anak. Ya Allah, sudah 10 tahun ya Allah saya belum punya anak. Kasih anak ya Allah. Gak komplit itu jenenge. Anake lahir mbethik. Sapa sing salah? Sing donga gak komplit. Begitu pula minta yang lain-lain, minta rezeki halalan thayyibah barakatan. Baik, kembali ke 37:100. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan kepadaku ya Allah anak yang soleh. Lanjut 101. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Nah, doanya langsung dikabulkan. Lahir seorang anak bernama siapa? Ismail. Pertanyaan saya, berapa anaknya Ibrahim sekarang? 1. Kadang-kadang kita konusnya orang 2 di yang siji. 1. Fabasarnahu bi ghulamin halim. Kami beri kabar gembira dengan kelahiran seorang anak yang penyantun. Ismail. Berapa anaknya? 1. Namanya Ismail. Nah, iya Pak. Ujian datang. Ismail sik bayek. Allah menguji Ibrahim. Ibrahim, antarkan istrimu yang bernama Hajar dan anakmu Ismail yang masih bayi itu, antarkan ke sana, tempatkan di sana. Di mana? Allah menunjuk di satu tempat di lembah yang tidak ada tanaman di dekat Baitullah. Itu ujian. Jadi Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menempatkan istrinya dan anaknya di sana. Padahal di situ belum ada orang sama sekali. Lembah yang tidak ada tanaman, padang pasir. Kalau cuma main akal, Nabi Ibrahim barangkali bertanya, lah terus bojoku nang kono karo sapa? Makan apa? Ini masuk angin durung ono BPJS. Tapi yang ada cuma sami'na. Maka istrinya yang bernama Hajar dan anaknya masih bayi diantar di tempat yang ditentukan oleh Allah. Nyampe di sana, Nabi Ibrahim lapor kepada Allah. Tuh di lembaran itu garis keempat 14:37. Ya, baris keempat. Nah, surat 14 ayat 37. Istilah saya, Nabi Ibrahim lapor kepada Allah. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanmu di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah Engkau atau Baitullah yang dihormati. Stop sampai situ ya Tuanku. Sesungguhnya aku telah menempatkan karena diperintah oleh Allah.
Jadi apa perintah Allah dilaksanakan. Nyampe di sana lapor, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman di dekat Baitullah yang dihormati. Ya, jadi kisah itu adalah karena Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah, diuji. Menurut Bible enggak gitu. Ya, menurut Bible Hajar diusir itu oleh Ibrahim. Itu kalau menurut Bible. Ya. Nah, nanti saja insya Allah waktunya saya nututi. Sampai di situ Nabi Ibrahim pun berdoa. Lanjut kalimat berikutnya. Belum selesai. Yang kedua, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Agar keturunan Nabi Ibrahim melaksanakan sholat. Kita pun ayo mengikuti. Kita doakan anak turun kita, juga anak turun yang menegakkan sholat. Lanjut. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Jadikanlah hati sebagian cenderung pada mereka. Apa maksudnya ini? Manusia yang beragama Islam mesti kepingin ke sana, cenderung pada mereka. Jadi kalau setiap tahun banyak orang haji, banyak orang umroh, ini adalah doa Nabi Ibrahim yang dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, jadikanlah sebagai hati manusia. Kok sebagian yang beragama Islam toh? Sebagian hati manusia, manusia ini kan ada yang tidak Islam, tidak termasuk didoakan. Yang beragama Islam cenderung ke sana. Kapan ya awak dewi bisa umroh? Kapan ya? Itu doanya Nabi Ibrahim. Nah, memang ayat-ayat ini dipreteli, banyak makna di dalamnya. Lanjut. Dan berilah mereka rezeki dari perbuatan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Berilah mereka rezeki dari buah-buahan, tidak pernah sepi, tidak pernah kekosongan buah-buahan. Baik, itulah ujian yang pernah diberikan oleh Nabi Ibrahim waktu itu anaknya yang bernama Ismail sik bayek. Tapi Ibrahim tidak menggunakan akal, yang ada cuma sami'na. Begitu pula Hajar. Kalau dia hanya menggunakan akal, dia akan berkata, kok tega sampean mas. Terus aku nang kene karo sopo? Nek bekalen tek blonjo nandi. Terus nek anakku loro ya apa? Ndak. Maka sebelum ditinggal, sebelum dipamiti oleh Ibrahim, Hajar cuma bertanya, wahai suamiku, mbok nyeluk apa? Nek nyeluk emas ya mas. Mbok nyeluk apa? Bah, engkau tempatkan aku di sini ini, engkau tinggalkan aku di sini atas kehendakmu atau atas kehendak Allah? Nabi Ibrahim menjawab, atas kehendak Allah. Sami'na, gadek ngaya. Beda dengan ibu-ibu yang lain, bukan ibu-ibu sini. Ibu-ibu lain lah ngeyelan. Ya itu tadi, kok tago. Tinggal. Ingat, itu semuanya adalah atas perintah Allah. Sami'na wa ata'na. Tadi 101 sudah ya, 37 101 sudah. Nah, sekarang ujian datang. 102. 37 102. Iya. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Ayat itu perintah kurban. Ismail sudah gede, sudah bisa membantu orang tuanya. Bahkan ketika Ibrahim meninggikan Ka'bah, Ismail bisa membantu. Suatu ketika Ibrahim berkata, Bapak melihat dalam mimpi. Mimpi di sini bukan mimpi seperti kita nih awan ngomong-ngomong terus bengi impen, bukan.
Mimpi di sini artinya aku tadi malam diperintah oleh Allah. Dalam mimpi aku melihat aku diperintah oleh Allah. Apa, Pak? Aku diperintah oleh Allah untuk menjembelih. Coba ya. Nah, seperti itu. Dan tidak ada orang lain yang diperintah itu. Nabi manapun tidak ada yang perintah seperti itu. Pemana awak dekat Nabi. Jadi saya itu bapak ke anaknya, oh kurang ajar ya. Ana ibu buat anaknya semak-semak kurang ajar ya. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, diperintah oleh Allah, sembelih anakmu. Luar biasa. Ibu, bapak yang saya hormati, Al-Quran ini diterapkan dalam kepemimpinan mimpin negara, subhanallah. Contohnya ini uswatun hasanahnya Nabi Ibrahim loh. Setelah Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah seperti itu, apa yang dilakukan Ibrahim? Anak itu cekal terus langsung ngek? Boten. Dijak ngomong, nak, semalam bapak melihat dalam mimpi, bapak diperintah oleh untuk menyembelihmu. Oleh karena itu, renungkan, fikirkan baik. Artinya apa? Rakyat dikasih kesempatan. Jadi kalau saya sebagai bapak punya apa gitu, anak tak jak ngomong, nak, bapak kepengen umroh umpamane. Lalu anak berpendapat, anu pak. Nah, contohnya begitu umpamanya ya. Ismail diberi kesempatan. Oleh karena itu renungkan, fikirkan baik-baik bagaimana pendapatmu. Bukan urusan kecil ini. Arek-arek disembelih. Umpama waktu itu Ismail langsung dicekel ngek. Kan nggak salah toh? Bukan diperintah Allah. Tapi Ibrahim tidak begitu. Hei penguasa negara, tiru Ibrahim. Jangan ngomong rakyat ini. Mintai pertimbangan rakyat ini. Ojo asal tahu. Kan sekarang banyak kan gitu dah. Masih diprotes ya tetap tahu. Lah gak gelem maca Quran. Quran cuma digawe ngene tok. Dengan nama Allah saya bersumpah mek ngono tok. Nah, Ismail begitu diberi kesempatan, pikirkan, renungkan baik-baik bagaimana pendapatmu. Apa jawab Ismail tadi? Pak, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Jadi ukurannya itu lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sekarang bukan yang diperintahkan oleh Allah yang dilakukan, yang diperintah komandan, yang diperintah oleh kepala jawatan. Walaupun perintahnya itu melanggar agama, tetap dilakukan. Makanya sekarang banyak orang terkena kasus. Contohnya anak buah Sambu. Anak buah Sambu sakmono kae itu melaksanakan apa? Perintah Pak Sambu. Padahal perintah Pak Sambu nggak bener toh? Karena perintah nggak bener, semua melaksanakan kena kabeh itu. Termasuk bupati. Perintahin anak buah gak bener, kena kabeh. Sekitarnya Bupati Sidoarjo kena. Padahal umurnya sik piro? Sik tahun kedua dari bupati. Santri, anak kiai. Sini. Ngapunten warga Sidoarjo. Karena apa? Ukurannya bukan ukuran perintah Allah. Karena ukurannya perintah atasan, perintah komandan. Oleh karena itu Ibu Bapak, mari jawaban Ismail ini renungkan baik-baik. Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Memang berat. Kalau saya diperintah oleh komandan saya, lalu perintahnya tidak benar, bantah, mikir-mikir. Nah, mikir-mikir. Tapi kalau menurut aturan, fadzakir, innama anta mudzakir, peringatkan. Sesungguhnya kewajibanmu mengingatkan.
Soal diingatkan sik ngeyel, kita besok di hadapan Allah enteng tanggung jawabnya. Sudah saya ingatkan ya Allah bahwa tapera itu menyengsarakan rakyat. Sudah saya ingatkan tapi saya ngeyel. Sehingga pegawai dipotong nanti dan seterusnya. Nah, balik lagi ya. Baik, itu dasar perintah kurban. 103 berturut-turut nanti ya. Coba singkat. Ya, 103 lanjut. Ya, 37 ayat 103. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Jadi posisinya itu sudah siap disembelih. Kalau kambing akan disembelih, sapi akan disembelih diapakno? Digelebakno to nggih, karek ngek. Ismail sudah digitukan. Jadi keduanya sudah siap. Ismail sudah digelebakno, tinggal mak ngek gitu loh. Lanjut 104. 104. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim. Dipanggil oleh Allah, wahai Ibrahim. Lanjut. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Mimpi, perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada Ibrahim dilaksanakan. Maka Allah mengatakan, kami akan beri balasan kepada orang yang berbuat baik, orang yang taat melaksanakan perintah Allah. Ismail belum disembelih karena Ibrahim dipanggil Ibrahim. Lanjut ayat berikut. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata. Ibu bapak, ujian yang paling besar yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim AS. Kalau kita hanya diuji 30 juta, kok 30? 3 juta seekor mbek, 25 juta seekor sapi. Tapi Nabi Ibrahim diuji dengan apa? Nyawa anaknya. Padahal anaknya baru 1. Berat mana? Berat ujian untuk kita atau Ibrahim? Coba. Untuk membandingkan itu makanya nek awak dhewe longgar, punya kecukupan, kan gitu. Kurban ini hukumnya wajib, sunnah, mubah, kan gitu. Sunnah tapi mengarah pada wajib. Sunnah ya, tapi mengarah pada apa? Mengarah pada wajib. Kata Rasulullah, barang siapa yang mampu berkorban dan tidak mau berkorban, jangan mendekati tempat saudara. Mendekati wajib ini. Barang siapa yang mampu berkorban, ukuran mampu diukur dewi-dewi. Saya tidak berhak mengukur penjenengan juga tidak berhak mengukur yang lain. Diukur sendiri. Aku ini mampu apa enggak? Sekarang saya punya ini, kebutuhan saya ini, sehingga saya mampu untuk berkorban. Bismillah. Tapi kalau memang tidak mampu, anggarannya terbatas, keperluan yang lain juga mendatas, Allah Maha tahu. Tapi kalau kita ini mampu terus tidak mau, itulah hadisnya. Siapa yang mampu berkorban tapi tidak mau berkorban, jangan mendekati tempat sholat saya. Luar biasa. Nah, ayat lanjut. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami tebus ya, dengan seekor sembelihan yang besar. Nek duitnya cukup tuku sing gede. Layate ngono. Aja tuku cempe. Cempe niku napa?
Nah, sate cempe yang ada di itu loh, dekat. Nah, itu ayat. Jadi kalau memang dana kita longgar, Allah beritahu Nabi atau Ismail diganti oleh Allah dengan sembelihan yang besar. Ibu, jangan tanya terus mau dombai di telendi. Tidak ada yang bisa jawab. Dan ini serius. Nabi Ibrahim tidak diberitahu oleh Allah, Ismail juga tidak diberitahu oleh Allah bahwa nanti akan diganti. Nek sak durunge dikandani berarti sinetron. Nak, kamu nanti akan aku sembelih, nurut nak, engko tak ganti domba sinetron niku. Mulane aja teman-teman delok sinetron. Ini serius. Ujian yang nyata ini. Nah, lanjut. 108. Dan kami abadikan untuk Ibrahim ujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Tidak Ibrahim saja, kita semuanya nanti nek wis mati dikenang oleh generasi berikut. Termasuk penguasa negeri ini nek wis mati dikenang oleh generasi berikut. Oh, zaman presiden ini kalau kurang ajar iku umpamane ngono. Oh, presiden ini kalau gak kurang mek ajar tok. Nah, dan seterusnya. Dikenang. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Dikenang oleh generasi berikutnya. Tinggalkan kenangan yang indah. Sehingga andai kata ditulis sebuah buku cerita, kisahnya kisah yang menyenangkan, bukan kisah sing wih nemen yo arek iku yo gak terima bapake, gak terima anake, gak terima mantune, gak terima nemen. Umpamane ditulis buku. Baik, sampai di lanjut 109. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Terus 110. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Terus 111. Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Korban selesai. Jadi sampai dengan ayat 111 korban selesai. Berapa anaknya Ibrahim? Ayo. Belum, sampai 111 saja dulu. 1. Yakin ya? Ini untuk kita. Dan sekaligus ini untuk menghadapi orang Nasrani kalau kita dialog. Jelaskan mulai awal. Kesimpulannya, anaknya Ibrahim itu 1. Itulah yang diperintah untuk disembelih. Sampai korban selesai, anaknya Ibrahim 1. Siapa? Di mana Ishak? Belum lahir. 112. Fabasarnahu bi Ishak. 112. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Nah, jadi Ishak belum lahir. Ini masih kabar gembira. Fabasarnahu bi Ishak. Kami beri kabar gembira. Ya, dengan kelahiran anak yang bernama Ishak. Dia adalah seorang nabi akan. Baik, ibu, bapak, karena ketaatannya kepada Allah, maka Nabi Ibrahim diberi bonus oleh Allah. Kenapa bonus nih? Hadiah yang tidak disangka-sangka. Nabi Ibrahim tidak pernah diberitahu engkau kontak kayak anak. Enggak. Karena ketaatan, sekali lagi, karena ketaatannya melaksanakan perintah Allah, dia diberi bonus. Istrinya yang bernama Sarah, yang sudah tua dan mandul, maka kemudian dia hamil dan akan punya anak. Menurut dokter sudah tidak mungkin. Usia 40 wis angel. Tapi kalau Allah berkehendak, cukup kun. Nah, iya Bapak yang saya hormati, betapa senangnya Ibrahim ketika ada kabar bahwa istrinya bahwa akan diberi anak yang bernama Ishak. Senang. Itu tergambar, termaktub dalam Al-Quran.
Buka surat 51. Surat Al-Dzariyat. Silakan 51 ayat 27. Lalu dihidangkannya kepada mereka, tetapi mereka tidak mau makan. Ibrahim berkata, mengapa tidak kamu makan? Dihidangkan kepada mereka. Mereka siapa? Ibrahim kedatangan tamu, lalu diberi hidangan, pada mereka, tapi mereka tidak mau makan. Mereka siapa? Itu malaikat itu yang datang itu. Malaikat disuguhi tapi tidak mau makan. Mengapa mereka tidak mau makan? Nah, lanjut 28. Maka Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Maka Ibrahim merasa takut pada mereka. Mereka siapa? Malaikat. Lanjut. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak. Nah, Ibrahim merasa takut. Ono tamu disuguhi kok gak gelem. Maka mereka, para malaikat berkata, jangan kamu takut. Aku datang ini membawa berita gembira. Apa berita gembiranya? Kamu akan punya anak, akan diberi anak yang bernama Ishak. Istrinya yang bernama Sarah yang tua dan mandul mendengar perkataan malaikat kepada Ibrahim tadi, ya, istrinya mendengar bahwa dia akan hamil dan akan punya anak. Lanjut 29. Kemudian istrinya datang memengik tercengang, lalu menepuk wajahnya sendiri seraya berkata, aku ini seorang perempuan tua yang mandul. Nah, dia menyadari karena mendengar ucapan malaikat tadi, istrinya oke, aku ini wanita yang tua dan mandul. Kok iso duwe anak begitu ya. Saking senengnya. Nah, baik. Setelahnya Sarah punya anak bernama siapa? Ishak. Buka 14:39. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sungguh Tuhanku benar-benar maha mendengar, memperkenankan doaku. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan keturunan di hari tuaku. Ibrahim sudah tua, istrinya juga sudah tua. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan keturunan kepadaku, yakni Ismail dan Ishak. Berapa anaknya? Siapa-siapa? Di Alkitab juga ada keterangan, tapi diwalik jenenge. Ishak kelihatan sepele, tapi ini kecurangan ini. Jadi di Alkitab banyak kecurangan banyak. Memang kalau tidak dipelajari, tidak ketemu. Tidak dipelajari, tidak ketemu. Nah, baik. Jadi anaknya Ibrahim 2. Tetapi dalam Alkitab ada lagi itu. Di kitab Kejadian 35 ayat 1 diterangkan itu. Ibrahim mengambil seorang istri namanya Keturah. Dan Keturah punya anak ini. Di pasal yang lain Ibrahim mengambil seorang gundik namanya Keturah. Keturah punya. Dari Alkitab sendiri kalau ditanyakan Keturah itu gundiknya Ibrahim apa istrinya Ibrahim, bingung. Jadi sampean ndelok kitab yang membingungkan yo iku kitabe. Baru tanya statusnya Keturah saja. Keturah itu gundiknya Ibrahim atau Keturah itu istrinya Ibrahim dalam satu kitab? Jawabannya sudah beda. Maka alhamdulillah Al-Quran la roiba, tidak ada keraguan. Apa yang difirmankan oleh Allah semuanya pasti benar, tidak ada yang meragukan apalagi salah. Enggak. Tinggal kita berbahagialah kita yang punya Al-Quran, satu-satunya kitab
yang sempurna. Satu-satunya kitab yang la mubadilah li kalimati, tak seorang pun yang dapat merubahnya. Satu-satunya kitab yang di dalamnya tidak ada pertentangan. Tinggal kita. Apakah Quran itu kita pakai pajangan untuk buffet, tok, dan seterusnya. Zaman Rasulullah masih hidup. Zaman Rasulullah masih hidup. Rasulullah pernah wadul itu. Kalau tadi Ibrahim lapor kepada Allah, iya lapor ya. Sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunan, lapor. Rasulullah bukan lapor, wadul. Rasulullah wadul kepada siapa? Kepada Allah. Tentang apa Rasulullah wadul? 25:30. Dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabadikan." Kok diabadikan? Tolong diperiksa lagi. Diabaikan. Ya. Rasulullah berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan." Diabaikan itu apa? Gak direken. Sing direken peraturan yang penggede. Padahal peraturan yang penggede tidak selalu benar. Siapapun penggedenya yang ada, peraturannya tidak selalu benar. Dan belum tentu mensejahterakan rakyat sampai pada akhirat. Nek peraturannya Allah pasti benar. Dan pasti mengantarkan manusia bahagia dunia sampai akhirat. Tapi manusia mengabaikan. Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Mudah-mudahan saya dan panjenengan tidak termasuk sing diwadulno. Oleh karena itu, jangan sekali-kali mengabaikan Al-Quran. Sempatkan baca, sempatkan baca, sempatkan baca. Dari membaca Al-Quran itulah banyak sekali yang kita peroleh. Banyak sekali yang kita peroleh. Baik, kita lanjutkan. Nabi Ibrahim adalah uswatun hasanah. Jadi banyak contoh. Tapi saya lebih menekankan tentang ketaatannya. Diuji seperti itu. Di ayat yang lain diterangkan, Nabi Ibrahim diuji dengan berbagai macam ujian. Surat 2 124. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhan dengan beberapa kalimat. Artinya dengan berbagai macam ujian. Jadi kalimat di sini artinya perintah. Diperintah, ujian. Nah, tetapi ingat, semua perintah Allah kepada Nabi Ibrahim dijawab dengan sami'na. Inilah yang saya tekankan ibu bapak, Nabi Ibrahim adalah uswatun hasanah dalam soal ketaatan, keikhlasan. Walaupun korban penjaringan besok itu paling gede sapi ini sak Jawa Timur, paling gede sak Indonesia, jangan bangga. Yakin diterima oleh Allah? Belum tentu. Anggapnya gubernur itu paling gede sak Jawa Timur, sak provinsi. Presiden paling gede sak, belum tentu diterima oleh Allah. Apa yang diterima oleh Allah? Ketakwaan. Masya sapi ini paling gede, tapi kalau ketakwaan yang kecil diguyu sama Allah, pamer niku. 22:37. Iya, 22:37. Iya. Dua 37 ya. Daging hewan kurban dan darahnya
itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Nah, Demikianlah Dia menunjukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. yang nyampe oleh Allah adalah ketakwaan kita, ketaatan kita. Walaupun sapinya paling besar, tapi kalau unsur takwanya ya, tipis. Sekali-sekali melaksanakan tapi seringkali melanggar, berarti ketakwaannya tipis. Allah tidak menyuruh ketakwaan yang tipis seperti itu, tapi Allah menyuruh pada kita, ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Apa maneh sapine gede, takwae temenanan, subhanallah. Dari sini barangkali kambing kita tidak seberapa besar, tidak usah kecil hati. Yang penting ketakwaan kita jaga. Saya menyisihkan sebagian rezeki saya adalah karena ketakwaan saya kepada Allah. Nah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ibu bapak, bolehkah penjenengan makan dagingnya? Sopo sing muni oleh? Loh kan ngono, boleh. Siapa yang mengatakan boleh? Nah, Quran memang harus gitu. Jadi mengatakan boleh kudu ada dalile. Surah 22. Sebelum itu tadi ya. Coba dilihat surah 22. Iya. Nah, ayat 36. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari sitaan agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah lebah mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta, dan orang yang meminta-minta, dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Jadi kita yang korban boleh ya, memakan sebagian dagingnya, boleh. Satu ayat lagi, suratnya tetap surat 22 ayat 28. Ayat 28 kalimat terakhir. Fakulu minha. Ya, maka makanlah sebagiannya dan beri makan orang yang melarang lagi. Kecuali korban nadar. Korban karena nadar. Napa nadarnya? Iya. Nek anakku ketompo, aku korban. Nek anaknya diterima, berarti dia harus korban. Dan dia korban itu namanya korban karena nadar. Dan dia tidak boleh makan sebagian dari korban itu. Dalam? Tidak boleh makan. Dan nadar itu hukumnya wajib. Nek Rasulullah mengatakan jangan suka bernadar. Nadar itu amalannya orang medit. Nek anak gak ketompo, gak sido. Mestinya gimana? Banyak bersedekah. Dengan kamu banyak bersedekah, insya Allah apa yang kamu inginkan akan diberi kemudahan oleh Allah. Ojo nek anakku lulus, nek. Nah, baik. Ya emang aturan. Jadi kalau sudah menyangkut hukum jangan tanya kenapa, aturannya begitu. Ya. Jadi ada beda. Korban yang sifatnya umum boleh makan, ya, boleh. Maksimal kalau minta bagian berapa? 1/3. Syukurnya gak usah akeh-akeh.
Menak akal nggak ada tekanan darahnya mudah. Nah, tapi nek nadar sudah tidak boleh. Tidak, dididik hadis itu. Iya, di hadis itu. Dan dilarang menjual dagingnya. Jadi kalau saya ini kemudian korban, saya mengambil katakanlah sampil belakang, lalu saya jual, tidak boleh. Kulit gimana? Biasanya kulit itu dikumpulkan, ya, katakanlah kalau di cabang Gubeng itu dikumpulkan di Masjid Jenderal Sudirman. Di Masjid Jenderal Sudirman dijual sekian banyak itu, uangnya dimasukkan untuk keperluan masjid. Jadi bukan dijual untuk pribadi. Gimana kalau penjenengan diberi daging tapi jumlahnya banyak, dari sini dapat, terus dengan jual? Boleh. Yang tidak boleh menjual itu orang yang korban. Jadi orang yang korban tidak boleh mengambil sebagian terus dijual, tidak boleh. Tapi nek sampean diberi, jamaah kono ngirimi, jamaah kono ngirimi, jamaah kono ngirimi. Wah, kayak Pak, boleh. Disinilah. Jadi Islam tuh enak kok. Islam tuh gampang. Nek ngerti ilmu nih. Mulane dadi wong Islam ku kudu duwe ilmu. Supaya duwe ilmu, belajar. Makanya Allah mengatakan, bertanyalah kamu kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Surat Bu Bambang 43 atau 21 ayat 7. Nah, itu perintah Allah. Nah, bertanyalah kamu kepada siapa? Orang yang berilmu jika kamu tidak mengerti. Jadi kalau tidak mengerti jangan diam saja. Ya, 1643 atau 21 ayat 7. Ya, silakan. Iya. Ya, jadi sudah, kalau sudah dinadarkan infak harus. Ya. Jadi kalau tadi bernadar, nek anakku ketompo, aku harus syukuran, harus. Keluarkan, jangan terus semoyo terus. Nadar itu wajib. Iya. Nah, baik, Ibu yang saya hormati, Bapak yang saya hormati, lanjut. Di judulnya itu, di tema itu ada waspadailah ayat-ayat yang melecehkan. Sampai kepada panah yang ketiga, fotokopi. Nah, periksa fotokopi panah yang ketiga. Fotokopi panah yang ketiga. Ayat-ayat yang gak masuk akal. Nah, Kitab Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai ayat 15. Ya. Itu saya mulai dari stop dulu. Nah, mandek sih, konsentrasi. Ismail lahir, umurnya Ibrahim 86 tahun. Ishak lahir, umurnya Ibrahim 100 tahun. Ingat ya. Berarti selisihnya berapa? 14 ya. Jadi ketika Ishak lahir, umurnya Ismail 14. Ingat ya. Nah, kalimat berikutnya. Jadi ketika Ishak lahir, berarti umur Ismail sudah 14 tahun. Nah, Kejadian pasal 21 ayat 8, Ishak disape. Menyape anak umur berapa? 2 tahun. Berarti Ismail umurnya berapa? 14 tambah 2 tak? Nah, berarti Ismail umurnya 16 ya. Di saat itu Ibrahim mengadakan perjamuan besar dalam rangka menyape Ishak. Nah, ini cerita dalam Bible supaya Ibu tahu, Bapak tahu. Ini loh ayat yang melecehkan nanti gitu ya.
Baca ayat berturut-turut. Sarah menyuruh Ibrahim mengusir Hajar. Sarah menyuruh Ibrahim mengusir Hajar dan juga anaknya itu Ismail. Kalau menurut Quran enggak. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah, Ibrahim, antarkan istrimu dan anakmu ke suatu lembah yang tidak ada tanaman di dekat Baitullah. Diperintah oleh Allah. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah, bukan diusir. Jadi Nabi Ibrahim diperintah, diuji oleh Allah. Makanya begitu nyampe sana lapor, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak tanam. Nah, baik, kembali pada fotokopi. Ibrahim semula keberatan. Nah, sudah ketemu kalimatnya yang ada tanda garis pinggir 2 itu ya. Ibrahim semula keberatan, tapi karena Allah cawe-cawe, dulu ono maneh ya. Alkitab Allah cawe-cawe iki. Wah, ono. Apa cawe-cawenya? Nah ya. Di dalam Alkitab diterangkan, Tuhan berkata kepada Ibrahim, jadi semua Ibrahim keberatan, disuruh mengusir istrinya dengan anaknya keberatan. Disuruh mengusir itu keberatan dia. Nah, Allah cawe-cawe, apa kata Allah? Ibrahim, apa yang dikatakan istrimu itu laksanakan. Itulah cawe-cawenya Allah dalam Alkitab. Ibrahim, apa yang dikatakan oleh istrimu untuk mengusir Hajar, mengusir Ismail, laksanakan. Karena Allah cawe-cawe, akhirnya Ibrahim melaksanakan. Kalimat berikutnya, nah itu. Akhirnya Ibrahim mengusir Hajar dan Ismail. Jadi asalnya keberatan. Ini tidak akan ketemu kalau tidak dibaca dari Alkitab. Makanya kalau penjenengan punya teman punya Alkitab, tolong aku wacana lagi Kejadian 21 ayat 8 sampai 15, ketemu nanti. Nah, akhirnya Ibrahim mengusir Hajar dan Ismail. Ingat Ismail tadi berumur berapa ketika disapai Iska tadi? 16 tahun. Diletakkan roti dan air di bahu Hajar. Arek umur 16 di bahu ya opo ini. 16 tahun nih loh. Di daerah ndone gak masuk akal. Ditambah gak masuk akal lagi kalimat berikut, kehabisan bekal karena bawaannya cuma sedikit, bawa roti cuma sedikit, air sedikit, kehabisan bekal. Ismail dibuang ke semak-semak. Lu coba tuh. Jadi saiki ana ibu buah anaknya semak-semak iku niru. Gak genah. Di sana itu apa yang menurut orang Katolik tidak diperintah baca Alkitab. Orang Katolik itu cukup dikatakan oleh sang pastor, cuma ini toh, ya. Protestan boleh membaca Alkitab, tapi Katolik apa yang dikatakan oleh ya. Kemarin malam saya menerangkan perkawinan dalam agama Katolik. Saya terangkan kemarin malam. Di agama Kristen Protestan, pendeta boleh nikah, boleh kawin. Di agama Katolik paling rendah pastor, uskup, kardinal, paus, semuanya tidak boleh kawin. Saya terangkan kemarin malam waktu saya ngisi. Beda. Ada banyak perbedaan. Nah, balik di sini, ya. Ingat tadi, ketika Hajar bersama Ismail diantar ke lembah tadi, ya, masih bahaya itu, bukan umur 16 tahun, bukan bahaya.
kehabisan bekal, lalu Hajar seorang ibu ingin berusaha, ya opo anaknya ini bisa eksis. Maka Nun jauh di sana nampak ada air. Hajar berlari kecil dari Sofa menuju ke Marwa. Ternyata di sana tidak ada air. Balik lagi. Itulah yang diabadikan dalam ibadah sa'i. Jadi ada ceritanya semua. Nek iki enggak, karena kehabisan bekal, Ismail dibuang ke semak-semak. Kalau menurut Islam enggak begitu. Ditumitnya Ismail, tanah ditumitnya itu basah, lalu dikeruk, keluar airnya. Semakin dikeruk semakin banyak. Zam berkumpullah. Nek menurut Kristen enggak. Setelah Ismail dibuang di semak-semak, ya, maka kemudian Hajar duduk termenung sedih. Malaikat datang, jangan kamu sedih. Moro-moro nak sumur tiban. Itu betul ada sumur. Jadi kisahnya beda. Zam-zam menurut Islam seperti ini, tapi menurut Alkitab seperti itu, beda. Masih banyak ya perbedaan. Maka kembali lagi kepada tema, Ibrahim adalah uswatun hasanah, dalam artian jadi titik beratnya Ibrahim dikatakan uswatun hasanah itu karena ketaatannya. Ingat ibu bapak yang saya hormati, Ibrahim tidak pernah diberitahu oleh Allah akan dapat bonus, itu tidak pernah diberitahu. Kalau berbuat baik dibalas dengan kebaikan, ya. Tapi Ibrahim tidak pernah diberitahu bahwa nanti kamu akan saya beri anak, itu enggak. Jadi sesuatu yang menurut akal tidak mungkin, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Intinya kalau kita itu taat, Allah akan memberi. Wa atiullaha wa rasulahu la'alakum turhamun. Taatlah kamu Allah, taatlah kepada Rasul. Nah, Allah pasti akan memberikan rahmat. Rahmat itu bermacam-macam. Ya Pak, saya hormati. Kalau kita ngomong kurban, maka ada 3 nama yang tidak bisa dipisahkan. Ngomong haji, ngomong kurban, 3 nama tidak bisa dipisahkan. 1 Ibrahim, 2 Hajar, 3 Ismail. Ibrahim di dalam Al-Quran diterangkan itu, surat 2 125. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat. Jadikanlah makom Ibrahim. Ya. Artinya tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah. Jadi di situ ada 2 telapak kakinya itu. Kalau orangnya tinggi bisa melihat, yang seperti itu ya. Ini orangnya pendek seperti saya tidak kelihatan. Makom Ibrahim. Tapi sholatnya tidak di itu toh. Sepanjang itu, setelah kita selesai tawaf, ya ada, selesai tawaf, maka kita dianjurkan sholat di makom Ibrahim. Makom Ibrahim. Juga disebutkan di ayat yang lain. Ali Imran 97 tentang perintah haji itu. Ya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. 3:97. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Nah, di antaranya makom Ibrahim. Di sana artinya di Mekah itu, di Masjidil Haram itu. Ya, lanjut. Barang siapa memasukinya atau Baitullah, amanah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan di sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa
Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Haji wajib bagi yang mampu. Walillahi ala nasjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang tidak padahal dia mampu tapi tidak berhaji, di ayat itu seolah tidak ada ancaman. Periksa kalimatnya, di ayat itu seolah tidak ada ancaman. Waman kafaro fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang mengkufurinya, mampu tapi tidak mau berhaji, tidak ada ancaman. Allah yang mengatakan sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak butuh apa-apa dari Allah. Tidak ada ancaman dah. Sepertinya. Tapi kaitkan dengan hadis, siapa yang mampu berhaji tapi tidak mau berhaji, matinya dikategorikan Yahudi atau Nasrani. Apa Yahudi, apa Nasrani? Orang yang sangat benci dengan Islam. Berarti orang mampu dan tidak berhaji berarti benci dengan Islam itu. Ngono nek ditutupno. Mampu berhaji tapi tidak mau berhaji. Maka Rasul mengatakan matinya dikategorikan sama dengan Yahudi atau Nasrani. Apa Yahudi Nasrani? Walan tardo ankal Yahudu wala Nasara. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang Nasrani itu sekali-kali tidak akan senang pada kamu. Jadi Yahudi Nasrani tidak senang. Jadi nek ana wong cukup tapi tidak gelem ibadah haji, ingat hadis ini. Nek lihat ayat tidak ada ancaman. Waman kafaro, jika kamu mengkufurinya, fa inallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Jika kamu mengkufuri, kamu cukup, kamu mampu tapi tidak mau berhaji, sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak butuh apa-apa dari alam semesta, tidak ada ancaman ini itu. Maka di hadis tadi. Baik, ya Pak yang saya hormati, Makom Ibrahim. Ketika Ibrahim membangun Ka'bah, dibantu siapa? Ismail. Maka di sana ada setengah lingkaran, namanya Hijir Ismail. Disitulah Ismail waktu masuk bayi, masih kecil, diemong ibunya itu, Hijir Ismail. Waktu tawaf tidak boleh masuk. Jadi waktu tawaf tidak boleh masuk. Selesai tawaf nanti boleh. Biasanya nek sholat nang Hijir Ismail milih panggonan, pancuran emas. Orang mengatakan, oh iki nggon rezeki ya, boleh. Baik, Ismail. Yang ketiga Hajar, sa'i tadi itu. Tidak bisa dilepas tiga ini. Sarah gak masuk buku, Iska gak masuk buku. Jadi kalau kita ngomong haji, ngomong kurban, tiga ini. Ketika jamaah haji di Mina 10 Zulhijjah baru lempar satu tugu Aqobah. Tapi hari-hari berikutnya, hari Tasyrik, berapa tugu? Yang dilempar berapa? Ula, Usta, Aqobah. Dalam tafsir diterangkan, ini sebenarnya gambaran bahwa Ula, Usta, Aqobah ini adalah setan menggoda ketiga hamba Allah. Ibrahim digoda, Ibrahim, kenapa anakmu kamu sembelih? Anakmu siji kok mbok sembelih? Jangan. Maka setan dilempar, lempar. Maka jamaah haji yang di Mina apa yang dilakukan? Lempar, nek cara Jawa balang. Nah, Nabi Ibrahim melempari setan, musuh yang nyata dilempar, gagal Ibrahim. Apa itu? Setan. Menggoda yang kedua, Sarah. Apa itu? Hajar, anakmu akan disembelih, suamimu kok kamu boleh? Cegaten, jangan. Lempar. Akhirnya setan juga kalah.
maka menggoda yang terakhir, menggoda Ismail. Nah, Ismail gantengmu koyo ngono apa disembelih bapakmu kok nurut. Blayu ora enak. Ismail juga begitu, lempar. Jadi 3 nama ini terabadi. Ya. Nah, kalau dulu tiangnya itu kelihatan betul. Kalau dulu saya kesana 94 yang pertama itu, ya, kelihatan betul. Jadi mepet sampai ke. Ya. Nah, ya Pak yang saya hormati. Jadi itulah kalau kita berkata sesuai dengan tema Ibrahim adalah uswatun hasanah. Ingat ketaatannya. Ya, ayo kita niru dan kita yakin semua perintah Allah itu tidak ada yang sia-sia. Semua perintah Allah itu pasti Allah akan memberi kepada kita imbalan yang lebih baik selama kita ini ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budu waha mukhlishin lahuddin. Kita ini tidak diperintah oleh Allah kecuali dengan hati yang ikhlas. Jangan melaksanakan perintah Allah tapi gerundel. Aku sakjane gak korban. Tapi ya dan seterusnya. Baik, ya Pak yang saya hormati, mudah-mudahan saudara kita yang sudah pernah berhaji, yang sudah pernah berumroh, maupun yang sekarang sedang berhaji, maupun yang akan berhaji dan akan umroh, semuanya mudah-mudahan hajinya mabrur. Apa mabrur itu? Diridhoi oleh Allah. Ada persyaratan. Bagaimana supaya hajinya mabrur? Menyusul. Kan menyusul dah. Enak-enak delok TV marah-marah menyusul, bersambung. Karena sudah 10:30 saya sudah ditunggu taksi ini ya. Ya. Sampai di sini mudah-mudahan kajian kita pagi ini dengan tema yang ini Ibrahim adalah uswatun hasanah karena ketaatannya. Kalau Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah dalam soal ibadah mahdoh. Ikuti contoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Baik, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.